Mendengar penjelasan dari staf penjara, Cray pun langsung merespon. Jujur aja, aku nggak ngerti detailnya. Tapi yang jelas, penjara ini memang tempat yang mengerikan. Aku melangkah lebih dekat ke kaca dan mengamati sosok Sky dari kejauhan. Sekilas, dia kelihatan seperti manusia biasa, tinggi dan tubuhnya standar. Dan karena dia merem, dia juga nggak kelihatan seperti magi hebat. Tapi di sebelahku, Kerahi tiba-tiba mengerutkan kening. Aura ini, jangan bilang kalau dia adalah orang itu. Tapi kenapa dia ada di sini? Seharusnya dia masih buron secara internasional. Atau mungkin dia sudah dijebak oleh temannya, lalu dilempar ke dalam penjara ini. Tapi tetap saja, itu tidak masuk akal. Dia punya kekuatan gila. Tapi kenapa bisa terkurung di dalam penjara negara ini? Kerahi yang tadi bergumam sendiri langsung menggelengkan kepala begitu aku tanya. Lalu dengan ekspresi datar, Kerahi pun kini akhirnya langsung membalas. Bukan apa-apa, aku hanya pengawal kali ini. Tapi sebaiknya kamu tetap hati-hati. Kita tidak tahu seberapa kuat magi itu. Aku sendiri sudah banyak berlatih sejak festival Kaisar. Tapi melihat pengamanan yang lebih ketat dari punyaku, aku bisa mengerti alasannya. Jadi bahkan menurut Kerahi, orang ini benar-benar berbahaya? Kayaknya kali ini aku aja yang nggak sadar betapa serius situasinya. Cole dan yang lain juga kelihatan shock saat mendengar nama dari Sky. Dan juga saat melihat Sky secara langsung. Kami bisa menyampaikan suara kalian ke seberang sana. Tapi sejauh ini Sky sama sekali tidak pernah bereaksi. Jadi kami tidak yakin dia benar-benar bisa mendengar. Tahanan ini bahkan bisa menolak intervensi sistem kota. Di momen inilah Cray pun langsung merespon. Gimana caranya mereka bisa nangkap orang begini ya? Dari sini aku jadi makin yakin. Nora ternyata udah nyuruh aku buat ngerjain sesuatu yang nggak masuk akal. Masa aku disuruh ngebujuk orang kaya dia sih? Yang bahkan mereka pun belum tahu apakah dia bisa dengar atau enggak. Baru sekarang aku ngerti kenapa para ksatria tadi bilang misi ini gila. Tapi gak masalah juga sih. Aku lakuin ini supaya Nora mau panggil Alisa dengan sebutan imut. Jadi mau berbahaya apa enggak? Itu urusan nomor 2. Yang penting aku harus bisa pastiin dia ini budek atau cuma emang gak mau ngomong dan gak mau denger. Lalu setelah berkata kepada dirinya sendiri, Cray pun kini langsung memberikan perintahnya menuju kepada penjaga dari penjara ini. Oke, tolong sampaikan suara dan tampilan kami ke dia. Aku coba dulu aja. Norasan sendiri pasti juga nggak berharap ini bakal lancar. Jadi ya, santai aja. Kalau gagal, baru kita pikirin langkah selanjutnya. Nah, mulai dari sanalah, scene pun kini langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang Sorao, tapi dibacakan oleh narator, di mana di dalam dialognya, narator pun mulai menjelaskan kepada kita. Mantan bos organisasi Rahasia Kitsune, organisasi dari Rubah Ekor 9, pria yang dulu dijuluki Skytail kini berada dalam situasi yang benar-benar tanpa harapan. Sebuah kondisi yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua ini berawal dari insiden besar saat Festival Kaisar. Sejak saat itu, Skytail terus diburu sebagai seorang pengkhianat organisasi. Ia berjuang mati-matian, memutarbalikkan keadaan, dan melawan para pengejarnya tanpa henti. Hingga akhirnya, dia dihadapkan pada salah satu bos lain yang setara dengannya, yaitu berhadapan dengan Kenby atau dengan Swordtail. Pertarungan brutal itu berakhir dengan kekalahan di pihak Skytail. Di saat-saat terakhirnya, Skytail berhasil membangun sebuah penghalang absolut. Sebuah perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Namun dalam kondisi ini, dia sendiri pun tak bisa bergerak ataupun menyerang. Jika ia melonggarkan penghalang itu, walau hanya sesaat, wanita gila yang telah mengalihkan seluruh kekuatannya pada pedang tersebut pasti tidak akan melewatkan celah sekecil apapun. Namun, sebagai seorang bos sejati, Swordtail punya banyak kesibukan dan urusan penting. Dia tidak mungkin terus-menerus mengawasi Skytail secara langsung. Itulah celah yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh Skytail untuk melarikan diri atau melawan balik. Tapi, langkah yang diambil oleh Swordtail ternyata jauh di luar dugaan siapapun, bahkan di luar dugaan dari Skytail sekalipun. Alih-alih menunggu waktu yang tepat untuk menyerang atau menyergapnya, Skytail justru dijebloskan ke dalam penjara rahasia.
sebuah sel yang terletak di dalam kota benteng bermobilitas tinggi atau negara kode. Ini adalah sebuah kota unik yang dibangun untuk mereplikasi peradaban fisik tingkat tinggi dan sistem pertahanan teknologi yang sangat rumit. Bahkan kau pun pasti tak bisa melarikan diri dari penjara ini. Setelah penghalang itu selesai dianalisis, aku akan menikmati saat-saat menghabisimu. Begitu kata Swordtail sambil menyeringai. Skytail memang bukan bagian dari kode, jadi dia tidak terlalu memahami sistem dan mekanisme pertahanan kota ini secara mendalam. Tapi seperti yang dikatakan Swordtail sendiri, kekuatan kode benar-benar menyulitkan pergerakan siapapun. Apalagi penjara super ketatnya. Kota ini tidak hanya memiliki persenjataan dan pasukan yang luar biasa, namun yang paling berbahaya bagi seorang magi seperti Skytail adalah medan anti-sihir unik milik kota ini. Medan itu mampu menghapus dan menghilangkan struktur sihir seketika, seperti kabut yang ditebas pedang cahaya. Satu-satunya alasan mengapa Skytail masih bisa mempertahankan penghalangnya adalah karena dia membangunnya di luar kota, sebelum dia dipindahkan ke dalam sel. Penghalang itu mampu memantulkan pengaruh medan anti-sihir kota ini. Tapi jika penghalang ini dilepaskan, maka akan sangat mustahil baginya untuk membangunnya kembali di dalam kota yang dikuasai teknologi ini. Seandainya ini hanya penjara biasa, ia mungkin masih bisa melarikan diri, meskipun dengan risiko besar dan sistem anti-sihir yang aktif. Namun, rencana pelariannya kini sudah meleset jauh dari perkiraan. Wanita itu, atau si Canby ini, adalah orang yang sangat dibenci oleh Skytail. Dengan cara licik dan cerdas, dia telah mengukuhkan posisinya di dalam kode dan bahkan berhasil mendapatkan dukungan penuh dari pihak berkuasa di kota itu. Swordtail pasti akan mampu menganalisis dan membongkar penghalang yang kini melindungi Skytail cepat atau lambat. Itulah sebabnya, sebelum saat itu benar-benar datang, bagaimanapun caranya, Skytail harus membalas wanita yang telah menjebaknya menggunakan Thousand Tricks di Festival Kaisar. Karena dari sinilah semua bencana itu dimulai. Thousand Tricks lah yang membuatnya dianggap sebagai pengkhianat. Sedikit info dan sedikit peringatan dulu cuy. Sampai sini isinya salah paham doang. Nanti di akhir video kami akan jelaskan. Atau jika tidak keburu, maka kami akan jelaskan di dalam video berikutnya secara langsung pakai muka. Tapi untuk sekarang, mari kita lanjut dulu ceritanya sampai selesai. Pokoknya ingat aja cuy, ini cerita semuanya salah paham. Si Canby salah paham, si Sorau salah paham, si Kaisar Petir salah paham, si Nora salah paham, si Agus salah paham. Bahkan si Cry pun ikut salah paham juga. Kalau pusing di bagian ini, itu cukup wajar, karena semuanya memang salah paham doang. Oke, kita lanjut lagi cuy. Namun, untuk membalas dendam dan membersihkan namanya, ada satu langkah pertama yang harus ia ambil, yaitu dia harus bisa keluar dari dalam penjara terkutuk ini. Walaupun saat ini Sorau sama sekali tidak bisa apa-apa, tapi bukan berarti dia sama sekali tidak memiliki kesempatan. Karena pada dasarnya, meski negara kode ini terlihat kokoh dan juga solid, tapi kenyataannya semua orang yang ada di dalam negara ini hampir tidak ada yang benar-benar bersatu. Simpelnya, kota ini sedang berada dalam fase kritis karena mereka sedang berperang satu sama lain untuk dapat memperebutkan takhta. Para keluarga kerajaan tengah bersaing dan saling menancapkan kuku kekuasaan. Swordtail mungkin sudah berpihak pada salah satu faksi besar, tapi masih ada faksi lain yang bisa dijadikan peluang. Skytail kini hanya bisa menunggu dalam sel khusus, terkurung dalam kristal pelindung bersama penghalangnya. Dia terus mencari peluang tipis untuk meloloskan diri. Namun hingga kini, tak satu pun faksi yang datang memiliki kekuatan cukup untuk bisa bekerja sama dengannya. Beberapa orang memang sudah mencoba mendekat, namun semuanya terlalu lemah. Kalau tidak setara dengan faksi Swordtail, setidaknya mereka harus berada pada tingkat kekuatan yang mendekati. Dan sejauh ini, belum ada satupun yang memenuhi syarat tersebut. Tak terasa, hari demi hari berlalu. Mungkin sudah lebih dari sebulan ia terkurung dalam ruang sunyi dan gelap ini. Ia tak bisa memastikan lagi proses waktu berlalu, karena dia hanya bisa diam di sini setiap hari, tanpa bisa melakukan apapun,
Hanya hitungan detak jantung dan napas yang membantunya menjaga kewarasan. Seiring waktu, ketika perebutan takhta semakin memanas, jumlah orang yang datang menemuinya pun semakin sedikit. Semua kekuatan terfokus pada konflik di luar sana. Lalu, tepat ketika Skytail mulai merasa muak dan nyaris putus asa karena menunggu, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah suara masuk ke dalam sel isolasi tempatnya terkurung. Tes, tes, 1, 2, 3. Halo, kamu bisa dengar ini nggak Sky? Yah, kalaupun nggak bisa dengar, ya udahlah nggak apa-apa. Aku pun bakalan pulang juga sebentar lagi. Di momen itulah Skytail kini langsung berkata, "Hah? Suara ini? Aku pernah mendengar suara ini." Rasanya seperti petir menyambar otaknya, seperti badai yang tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Suara yang dulu pernah mengguncang jiwanya di Festival Kaisar. Kesadarannya yang selama ini ia tekan agar tetap berada di ambang tidur demi mempertahankan penghalang, kini terbangun secara instan. Kepalanya langsung terangkat. Ia menatap tajam ke balik kaca tebal yang memisahkannya dari dunia luar. Pola sihir di tubuhnya terguncang hebat. Kristal yang membungkus tubuhnya mulai bergetar. Suhu udara dalam sel bahkan ikut berubah. Itu adalah suara yang telah mengguncang mental Skytail. Suara yang sanggup menembus pertahanannya. Padahal selama lebih dari sebulan ia bertahan menjaga penghalang tanpa celah sedikit pun. Suara yang masih menghantuinya dalam mimpi buruk setiap malam. Lalu di tengah kepanikan itu, Sorau pun langsung berkata, "Kenapa Thousand Tricks ada di sini?" Pria licik itu yang telah menjebaknya dalam skema gila dan menjadikannya kambing hitam dalam aktivasi relik kuno, yaitu relik kunci bumi, tepat di tengah Festival Kaisar yang kacau balau. Dengan peran penting yang diemban dalam operasi itu, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah bawahan langsung dari Swordtail. Salah satu musuh yang harus dilenyapkan lebih dulu bila ingin membalikkan keadaan. Skytail membuka matanya lebar-lebar. Amarah mengalir deras seperti lava di dadanya. Ia menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah kaca yang memisahkannya dari suara itu. Jantungnya berdetak kencang. Suara napas tertahan terdengar dari balik komunikasi. Namun seperti biasa, suara Thousand Tricks terdengar santai. Atau lebih tepatnya, terdengar seolah dia tidak peduli terhadap apapun. Dan saat itulah, pria gila itu mengucapkan sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. "Kalau kamu mau, aku bisa lepasin kamu. Sebagai gantinya, gimana kalau kita bekerja sama?" Hah? Apa yang sebenarnya dikatakan pria ini? Sejenak, amarah Skytail benar-benar sirna. Kata-kata itu terdengar begitu konyol, begitu absurd, hingga membuatnya lupa akan kemarahan yang mendidih di dalam dadanya. Jelas bahwa tidak ada kemungkinan bagi Skytail untuk bekerja sama dengan antek Swordtail yang telah menghancurkan hidupnya. Sebagai salah satu mantan bos organisasi Kitsune, tunduk pada Swordtail adalah hal yang mustahil, bahkan jika itu berarti kematian. Namun, Thousand Tricks dikenal sebagai ahli strategi yang luar biasa brilian. Tidak mungkin dia tidak menyadari fakta sesederhana itu. Di momen inilah, Skytail pun langsung menekan dan menahan amarahnya. Sambil menarik napas panjang, ia mulai berpikir seperti ini. Kini, dia mulai menganalisis, mencari tahu, mencoba memahami makna tersembunyi di balik kalimat penuh jebakan itu. Dan siapa tahu, mungkin inilah awal dari rencana balas dendam yang lebih besar. Thousand Tricks telah menjebaknya atas perintah Swordtail, yang kemudian menangkapnya dan melemparkannya ke dalam penjara Code. Dan sekarang, Thousand Tricks malah meminta bantuannya. Dengan kata lain, apakah mungkin Thousand Tricks sekarang sudah berkhianat? Nah, untuk memastikannya, maka Skytail pun langsung bertanya kepada Thousand Tricks dengan cara seperti ini. Skytail membuka mulutnya, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia berbicara. "Bekerja sama? Aku ingin tahu lebih dulu. Apa orang yang berada di belakangmu adalah Swordtail?" "Hah? Swordtail? Siapa itu?" Suaranya terdengar seolah dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun, akting konyol itu justru mempertegas keyakinan Skytail. Gara-gara itu, maka Sorau pun langsung membuat sebuah kesimpulan asal-asalan, sekaligus kesimpulan salah paham. Jadi begitu ya, pria ini
untuk sekarang sudah berniat mengkhianati Swordtail. Sejak awal, tindakan Thousand Tricks saat di Festival Kaisar sudah cukup gila. Jika Scytale tidak menghentikannya dengan segenap kekuatannya, Thousand Tricks pasti sudah menghancurkan beberapa negara dengan mengaktifkan relik kunci bumi tanpa alasan yang jelas. Swordtail memang luar biasa kuat, tetapi pada akhirnya dia hanyalah seorang petarung sejati. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyusun strategi yang mampu membaca gerakan Scytale sepenuhnya. Lagi pula, saat itu Thousand Tricks bertindak tanpa sedikit pun keraguan. Satu-satunya orang yang bisa menjalankan rencana seburuk itu tanpa ragu adalah si perancangnya sendiri. Tidak hanya itu, masih pada satu momen yang sama, Sorrow pun kini akhirnya kembali melanjutkan. Jadi begitu ya? Swordtail ternyata tidak bisa mengendalikan Thousand Tricks dengan baik. Apakah imbalannya kurang? Atau ada alasan lain yang lebih dalam tersembunyi di balik pengkhianatan ini? Terlebih lagi, meskipun dia hanya mengikuti perintah, tindakan Thousand Tricks yang menjebak bosnya sendiri pasti akan membuatnya dihukum mati jika terungkap ke dalam organisasi. Dan bagi seseorang yang mampu merancang strategi sebesar itu, mengkhianati atasannya tentu bukanlah hal yang sulit. Itu hanya langkah lain dalam papan catur ambisi yang lebih besar. Nah, tepat ketika Sorrow masih berpikir seperti itu, maka Cry yang sudah tidak sabaran langsung berteriak ke arahnya. "Oi, kamu kok diam aja dari tadi? Gini aja deh, kalau kamu nggak mau bekerja sama, ya nggak masalah. Lagi pula, kalau ada indikasi perlawanan, pengajuan pembebasan ini nggak akan disetujui." Mendengar ucapan itu dari Cry, dari balik layar kaca tebal, Sorrow yang sudah salah paham brutal, kini akhirnya langsung membalas. Tapi hanya dalam hatinya. "Baguslah, ini adalah kesempatanku. Di antara semua orang lemah yang datang kepadaku, aku sama sekali tidak tertarik. Tapi jika ketua organisasi rubah seperti dia yang datang, maka aku tidak bisa menolak. Apalagi jika aku tidak bisa bebas sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lain sebelum perebutan takhta dimulai." Lalu setelah berpikir panjang lebar, tapi isinya salah paham doang, maka Sorrow pun kini mulai berkata, "Thousand Tricks memang musuh bebuyutanku. Tetapi ada prioritas yang lebih mendesak untuk diurus, yaitu untuk bisa mengalahkan Swordtail. Selain itu, intrik dan siasat Thousand Tricks memang mengerikan, bahkan bagi Scytale. Tetapi jika bisa dijadikan sekutu, maka dia akan menjadi senjata yang sangat berharga. Keputusan itu hanya membutuhkan beberapa detik." Scytale menekan amarahnya, menatap tajam ke arah kaca dengan sorot mata dingin penuh tekad. Lalu sambil menarik napas panjang, Sorrow pun kini langsung berkata kepada Cry, "Seperti biasa cuy, bersambung pada hari Selasa. Senin libur dulu cuy. Selasa, Rabu, Kamis kita lanjut lagi kayak biasa. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Dan salam baku hantam."